Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelumnya kaif halukum? Alhamdulillah. Antum bi khair? Baik. Alhamdulillah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala tentunya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala, bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan dengan ilmu agama yang kita pelajari, maka Allah pun membukakan pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua. Karena di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, khairan isim nakirah fi siyaqil istifham tufidul umum. Kata nakirah yang tersebut pada konteks al-istifham memiliki makna yang umum, maka mencakup semua kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, insyaallah ta'ala, sebagai bentuk at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita, maka insyaallah ta'ala kita akan menyinggung tema yang telah diajukan kepada kami, yaitu sibuk dan lalaimu. Yang maksud dari materi ini adalah tentang penjagaan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kebetulan di sisi ana ada sebuah kitab, judulnya sangat bagus, karya salah satu dari ulama kaum muslimin yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 508 Hijriah dan wafat pada tahun 597 Hijriah, yang dikenal dengan sebutan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi. Judul kitabnya Hifdzul Umur, menjaga umur, menjaga waktu. Dan juga beberapa untayan nasihat beliau untuk menggugah mereka yang telah melalaikan waktu mereka, dan terkhusus di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Di dalam kitab ini terdapat beberapa bab. Saya bacakan beberapa poin penting dari kitab ini karena waktu yang membatasi kita, sehingga tidak mungkin kita baca seluruhnya di satu pertemuan yang seperti ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengar beberapa untayan nasihat dari penulis kitab ini, kita pulang dalam keadaan iman kita bertambah dan semangat untuk beramal saleh semakin meningkat. Karena hanya untuk itu Allah Jalla wa Ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga al-yaqin, ajal kematian datang kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini kata beliau, bab fi bayani syarafil umri wal hathi ala ightinamihi fil khair. Bab tentang kemuliaan umur, waktu, dan anjuran untuk menggunakannya di dalam kebaikan.
Saya yakin semua kita menghafal yang namanya surat Al-Asr, ya kan? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi Al-Asr. Ada beberapa penafsiran ulama tentang demi Al-Asr di sini. Apakah ini maksud Al-Asr secara umum yaitu masa, ataukah ini maksud Al-Asr di sini sebagian dari masa yaitu waktu Asr? Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan masa atau sebagian dari masa yang disebut dengan waktu Asr di dalam ayat ini, dan para ulama menerangkan sebuah kaidah terkait sumpah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya tidaklah Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya kecuali karena menunjukkan keagungan dan kemuliaan makhluk tersebut. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa, menunjukkan keagungan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya innal al-istighraqiyah, al yang menunjukkan keseluruhan. Seluruhnya manusia berada di dalam kerugian. Para ulama mengatakan vonisnya Allah seluruh manusia di dalam kerugian. Setelah ia bersumpah dengan masa, ini menunjukkan kerugian mereka itu berkaitan dengan masa yang Allah anugerahkan untuk mereka. Karena mereka tidak menggunakannya sebaik mungkin sehingga mereka berada di dalam kerugian. Sehingga tiada yang selamat dari kerugian ini kecuali mereka yang menggunakan waktu dan masa yang Allah berikan kepada mereka di dalam kebaikan. Yaitu mereka yang Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang menggunakannya untuk menuntut ilmu, illal ladzina amanu, menggunakannya untuk beramal saleh, menggunakannya untuk berdakwah dan menggunakannya untuk bersabar di dalam jalan kebaikan semua itu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Jauzi di sini menyebutkan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya sampai ke Abdullah bin Abbas, meskipun hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sihhata wal faragh ni'matani min ni'amillahi 'azza wa jalla. Maghbunun fihima katsirun minan nas." Sesungguhnya kesehatan dan waktu luang adalah dua nikmat dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa ala. Banyak dari manusia yang mengalami kerugian di dalamnya. Coba jamaah perhatikan bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi menyebutkan ada dua nikmat di mana banyak manusia mengalami kerugian di dalam dua nikmat tersebut. Ini bahasa yang mengejutkan tentunya, karena Nabi tidak mengatakan ada dua musibah di mana mayoritas manusia mengalami kerugian di dalam dua musibah itu. Andai kata bahasa Nabi manusia mengalami kerugian karena sedang mendapatkan dua musibah, mungkin ini tidak terlalu mengejutkan. Tetapi Nabi menyebutkan mereka berada di dalam kerugian dan mereka sedang di dalam nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan ini salah satu dari beberapa perkara yang membuat manusia berada di dalam kehancuran, dan khususnya kaum Gen Z, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda wal faragha, punya waktu luang, dia nggak perlu kerja, punya uang, ya, belum wajib memberikan nafkah, memiliki harta yang berlimpah ruah. Ini adalah sumber segala kehancuran bagi seorang pemuda. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Wasiyatus Salaf kepada para pemuda, sebuah kitab yang sangat bagus untuk dibaca oleh kaum muda, kaum Gen Z kalau bahasa sekarang, ya. Judul kitabnya Wasiyatus Salaf Lisyabab, untaian nasihat ulama salaf kepada Gen Z. Di sana beliau nukilkan beberapa athar dari para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan a'immatul huda wa masabihud duja yang datang setelah mereka. Ketika beliau menyebutkan syair tadi, beliau menyebutkan bahwasanya apabila tiga perkara ini berkumpul pada seorang pemuda. Yang pertama, umurnya masih muda, masih sehat, syahwat sempurna, syahwat bergejolak. Ditambah lagi dia punya waktu luang, nggak harus bekerja, ya, tidak punya keterkaitan dengan suatu kewajiban
seperti yang dimiliki oleh orang yang telah tua. Dia punya harta. Ditambah yang keempat, kata Syekh, terbukanya pintu-pintu fitnah di depannya. Terkhusus fitnah syahwat. Pintu-pintu syahwat terbuka lebar di hadapannya. Maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukannya selain rasa takut dia kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, umur masih muda, harta punya, waktu luang punya, rasa takut kepada manusia tidak ada. Sementara pintu-pintu fitnah, pintu-pintu syahwat terbuka lebar di hadapannya. Maka tidak terbayangkan bagaimana pemuda tersebut akan hancur di masa itu. Dan tiada yang menghalanginya untuk melampiaskan syahwatnya kecuali rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya coba Bapak Ibu perhatikan wasiat Luqman alaihissalam kepada anak-anaknya di dalam surah Luqman. Kalau jamaah ingin bertanya bagaimana cara menasihati anak, Ustaz, baca surah Luqman. Terjemahkan di depan anak kita. Di antara hal yang beliau tanamkan kepada anak beliau adalah rasa takut kepada Allah. Itu pada firman-Nya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, andai kata dosa yang kamu miliki itu kamu sembunyikan di dalam batu, kamu sembunyikan di dalam bumi, atau kamu sembunyikan di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Kelak itu dosa akan Allah datangkan di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang beliau tanamkan di dalam hati anaknya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa mengontrol anak kita dari bermaksiat kepada Allah. Jangankan anak kita sudah di luar kota, masih serumah dengan kita. Ya. Kita masuk ke kamar tidur kita dan dia pun masuk ke kamar tidurnya dengan HP dan laptop yang ada di tangannya. Siapa yang bisa menghalangi dia untuk menonton film-film yang tidak senonoh? Hah? Siapa yang bisa menghalangi dia di dalam kamar tidurnya untuk melakukan transaksi narkoba? Bahkan ada yang menjadi mucikari dan dia nggak keluar dari rumahnya. Dari kamar tidurnya dia mengontrol bisnis haramnya. Mengontrol bisnis narkobanya, mengontrol bisnis prostitusinya, judi online-nya dan sebagainya. Demikian juga ketika anak muda kita, anak kita yang baru puber berada di dalam kamar mandi. Siapa yang bisa menghalangi dia untuk melampiaskan syahwatnya di kamar mandi sendirian dengan cara yang Allah haramkan? Tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali rasa takut kepada Allah yang telah kita tanamkan di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih bisa mengontrol seseorang dari maksiat kepada Allah selain daripada rasa takut yang tertanam di dalam hatinya. Ini masih dalam rumah kita, masih tinggal bareng kita. Maka bayangkan kalau anak kita sedang di luar kota. Dia kuliah di Bandung, dia kuliah di Jogja, di Surabaya. Lebih dari itu, dia kuliah di negeri-negeri yang memang perzinahan itu bukan sesuatu yang aib. Di negeri-negeri kafir. Siapa yang bisa mencegahnya untuk bermaksiat kepada Allah? Selain rasa takut kepada Allah yang telah kita tanamkan di dalam hati. Selain itu jamaah, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk bermaksiat kepada Allah. Hanya itu yang bisa mengontrol dia untuk menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang bertakwa dimanapun dia berada. Karena seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah jamaah, jangankan tinggal di negeri Eropa, di tanah suci Mekah dan Madinah saja dia berani melakukan maksiat. Orang yang sedang di tanah suci ada yang jatuh ke dalam zina, ada yang mencuri dan membawa lari miliaran rupiah uang orang lain, dan dia sedang di tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah sedang umroh, sedang haji. Sebagian jamaah pacaran sesama jamaah umroh. Yang dikira tidak terjadi. Apa sebabnya? Rasa takut kepada Allah yang tidak ada. Nah. Bahkan saudara kandung anak dengan kedua mata kepalanya melihat di dalam satu kos yang sama. Anak Indonesia ditangkap oleh BNN Saudi. Bawa barang haram di tanah suci Mekah. Tetapi kalau seorang memiliki rasa takut kepada Allah, jangankan tinggal di Mekah. Mungkin dia tinggalnya di Texas, tidak berani berzina. Tidak berani ngambil uang orang lain. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya.
Tapi lihat ketika rasa takut kepada Allah tidak ada di dalam hati seseorang. Di pesantren sebagian santriwati dilecehkan kehormatannya oleh kiainya, oleh ustadznya. Yang semestinya menjadi tempat yang paling menjaga kehormatan wanita. Nah, maka Luqman alaihi salam ketika menasihati anak yang masih kecil, ini yang beliau tanamkan. Karena cuma itu yang bisa mengontrol setiap muslim dan muslimah dari bermaksiat kepada Allah. Kalau ini sudah berhasil kita tanamkan di dalam hati anak kita, maka insya Allah dimanapun anak kita berada, dia akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari bermaksiat. Oleh karenanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang memiliki rasa takut akan hari di mana mereka harus berdiri di hadapan Allah dan dia pun mengontrol hawa nafsunya. Coba perhatikan bunyi ayat ya. Sebelum Allah sebutkan dia mengontrol hawa nafsunya, Allah sebutkan terlebih dahulu khafa maqama rabbih. Khafa maqam dari kata qama yaqumu maqam, artinya berdiri. Maksudnya kata ulama tafsir, dia takut ketika mengingat akan hari di mana dia harus berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Mengingat hari itu, akhirnya dia takut kepada Allah, maka dia pun mengontrol hawa nafsunya. Dia mencegah diri untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga adalah tempatnya. Nah, dan di dalam syurga dia akan mampu melampiaskan syahwatnya tanpa batas. Semua yang diinginkan oleh jiwanya akan Allah berikan. Belum dia minta sekalipun sudah Allah berikan. Jika itu sesuatu yang dia inginkan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Semakin maksimal dia meninggalkan syahwatnya yang haram di dunia ini, semakin maksimal pula nikmat yang ia terima di akhirat nanti. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam syurga, di dalam akhirat, kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Di dunia walaupun kita punya uang, kita full power sekalipun, belum tentu setiap apa yang kita inginkan mampu kita miliki. Nah, kita akan mendapatkan di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Maka ada ayat di dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajalna lahum fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, dunia, ya, sehingga dia rela mengorbankan akhiratnya, kami akan berikan kehidupan dunia yang dia inginkan, manurid, tetapi sesuai dengan keinginan kami, bukan sesuai dengan keinginan dia. Manasya, ya. Liman nurid, manasya liman nurid, sesuai dengan kehendak kami dan bagi siapa yang kami inginkan. Tetapi di dalam syurga Allah katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam syurga kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Baru diinginkan oleh jiwa sudah Allah berikan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam syurga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai bentuk balasan, anugerah, pemulihan dari zat yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan di dalam kitab beliau Kashful Mushkil min Hadits Sahihain, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, annahu qad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarrighan lil ibadah lishtighalihi bi asbabil ma'ash. Ketika beliau menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas tadi, bahwa kesehatan dan waktu luang adalah dua nikmat dari nikmat-nikmat Allah, namun kebanyakan manusia justru mengalami kerugian di dalam dua nikmat ini, beliau mengatakan ketahuilah, terkadang seseorang itu memiliki kesehatan, dia memiliki nikmat kesehatan, tetapi dia tidak memiliki waktu luang untuk beribadah. Lishtighalihi bi asbabil ma'ash, karena kesibukan dia terhadap dunia. Wa qad yakunu mutafarriqan minal ashghal wa la yakunu sahihan. Dan terkadang ada orang diberikan waktu luang,
Dia punya waktu luang, udah pensiun. Ya, dia punya waktu luang, nggak perlu kerja karena warisan yang dia miliki cukup untuk anak 7 keturunannya. Nggak perlu kerja. Punya waktu luang dia. Cuma wala yakunu sahihan, tetapi tidak diberikan kesehatan. Udah jatuh stroke. Jantung udah bypass. Udah stroke, bypass, mata sudah kabur, dan seterusnya. Gula lagi. Masih pakai gula ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Syekh ingatkan, fa idza jitama'a lil 'abd, maka apabila dua nikmat ini dimiliki oleh seseorang, dia diberikan nikmat kesehatan, juga diberikan nikmat waktu luang. Tsumma ghalaba 'alaihi al-kasal an nail al-fadha'il, tetapi dia justru bersifat malas dari melakukan amalan-amalan yang mulia. Hadzalikal ghamn, itulah kerugian yang sesungguhnya. Tubuhnya sehat, waktu luang ada, tetapi masih tetap saja terhalangi beribadah kepada Allah. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Hari ini kerugian yang sesungguhnya adalah bagi sebagian orang kalau dia gagal jadi PNS. Dia gagal meraih piagam ini dan piagam itu. Dia gagal mendapatkan berprestasi dalam urusan dunia. Itulah kerugian bagi sebagian manusia hari ini. Orang lain berangkat untuk suatu acara, dia tertinggal. Itulah kerugian bagi sebagian orang hari ini. Tetapi kerugian yang sesungguhnya bagi Al-Quran dan As-Sunnah, menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah mereka yang Allah halangi, tidak Allah mudahkan dekat dengannya, sementara mereka memiliki nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, kata beliau, kaifa wad dunya suqur rabah. Sementara dunia ini adalah pasar mengumpulkan keuntungan. Wal umru aqsar. Dan umur yang dia miliki terlalu pendek untuk ia sia-siakan. Wal awaiq akthar. Sementara penghalang untuk beribadah kepada Allah itu sangat banyak. Sedang sehat dan punya waktu luang saja, umur kita pendek. Ya kan? Penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita beribadah kepada Allah jauh lebih banyak. Maka kata beliau, kalau sedang sehat dan sedang memiliki waktu luang, tidak bisa fokus beribadah kepada Allah, sementara umur ini terlalu pendek untuk disia-siakan, dan penghalang yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah meskipun sehat dan memiliki waktu luang sangat banyak, apalagi kalau sudah jatuh sakit. Udah jatuh sakit, nggak punya waktu luang lagi. Sakit-sakit harus kerja. Makanya Nabi katakan banyak mereka mengalami kerugian dalam hal ini. Dan ini benar jemaah. Makanya hendaknya seseorang selalu memohon kepada Allah untuk diberikan taufik menjaga umurnya. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, orang kalau tidak diberikan taufik untuk menjaga waktunya, walaupun sudah tua jemaah, terkadang lebih lalai daripada anak muda. Dulu sebelum pensiun nggak punya waktu untuk tahajud karena selalu lembur, pulang malam. Nggak punya waktu untuk duha. Nggak punya waktu untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Nggak punya waktu untuk disiplin sholat berjamaah 5 waktu. Nggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Nggak punya waktu untuk pergi kajian. Nggak punya waktu untuk haji dan umrah walaupun uang ada. Tetapi sebagian orang jamaah setelah pensiun, bukannya menutup kekurangan yang telah ia alami selama ini. Semestinya semenjak dia pensiun, dia semakin maksimal beribadah kepada Allah. Tetapi sebagian orang jamaah setelah pensiun, kalau kita jumpai omongannya, bingung kalau di rumah Ustadz mau ngapain semenjak pensiun. Bingung kalau mau di rumah mau ngapain. Padahal di rumah bisa sholat sunnah mutlak, sholat duha, baca Al-Quran. Ya kan? Sehingga sebagian orang udah pensiun, Pak. Masih tetap aja kondisi ibadahnya seperti sebelum pensiun. Bahkan sebagian orang setelah pensiun habis waktu dengan golf. Habis waktu dengan golf. Bahkan habis waktu dengan karaokean, ngumpul alumni, karaokean bareng. Karaoke alumni.
Kasihan jamaah. Bahkan anak pernah menjumpai orang umur udah 70 tahunan. Dengan pakaian dan penampilan yang sunnah, Masya Allah. Udah putih jenggotnya. Sengaja terbang dari Jakarta ke Jogja bawa sepeda. Kemudian pulang dari Jogja ke Jakarta naik sepeda. Umurnya 70-an. Anak candain, antum ini sudah mengambil tugasnya Kementerian PU. Itu tugas Kementerian PU mengukur berapa tebal aspal dari Jogja ke Jakarta. Bukan tugas antum, mana bilang. Ya. Karena udah dekat jadi anak candain gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Coba antum perhatikan ucapan Imam Malik berikut ini. Sungguh ucapan beliau ini sebagai teguran buat kita yang masih menyia-nyiakan waktunya sementara dia sudah tidak muda lagi. Apa kata beliau jamaah? Kana ahlul Madinah idza balagha ahaduhum 40 sana ijtanaban nas wa tafarraga lil ibadah. Adalah penduduk Madinah dahulu. Kalau Imam Malik mengatakan penduduk Madinah dahulu, berarti para sahabat atau tabi'in. Karena beliau sendiri tabi'un tabi'in. Ya. Adalah penduduk Madinah dahulu, apabila salah satu di antara mereka telah berumur 40 tahun, dia mulai menjauh dari manusia. Wa tafarraga lil ibadah. Dan fokus beribadah. Karena dua hal ini sulit banget dipertemukan jemaah. Ya. Sering bergaul dengan manusia membuat kita terkadang terluput dari sholat berjamaah. Terluput dari sunnah rawatib. Dan banyak ibadah. Tentunya ucapan beliau ini bukan berarti seseorang meninggalkan pergaulan dengan manusia dalam hal-hal yang bernilai ibadah. Tentunya bukan itu maksudnya. Tetapi dalam hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Karena tentunya Imam Malik lebih paham daripada kita terhadap hadis Nabi. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bergaul di tengah-tengah manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar di atas gangguan mereka. Tentunya beliau juga lebih paham daripada kita terhadap hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Beliau juga lebih paham daripada kita terhadap hadis Nabi SAW. Seseorang keluar menemani kawannya yang sedang berkebutuhan itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Tetapi maksud beliau adalah mengurangi kegiatan-kegiatan dengan manusia. Bahkan menjauhi mereka dalam hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Nah, karena jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang benar-benar tidak mendapatkan taufik. Arafah sekali setahun. Ya, dia terluput untuk melakukannya. Pada waktu luang ada, kesehatan ada. Nah, bahkan sebagian orang di 10 malam terakhir Ramadan. Di mana Lailatul Qadar terletak di salah satu dari 10 malam itu. Nabi iktikaf 24 jam selama 10 hari dan 10 malam terakhir Ramadan. Sebagian orang di 10 malam terakhir Ramadan main futsal. Ketika dinasihati Ustadz, emangnya futsalnya haram? Futsal nggak haram. Ya, nge-gym di 10 malam terakhir Ramadan. Kayak nggak ada waktu lain. Padahal itu kan malam-malam terletaknya Lailatul Qadar. Nabi aja khusus di 10 hari terakhir iktikaf 24 jam. Ya. Tidak melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya. Bahkan kata Imam Qayyim, andai kata Lailatul Qadar itu terletak di salah satu dari malam setahun, aku akan hidupkan sepanjang tahun untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, sampai waktu itu beberapa masyayikh pernah terjadi di Yaman dan juga di Saudi melihat beberapa pemuda di 10 malam terakhir Ramadan memang sholat tarawih, ya, tapi di waktu-waktu sahur justru main bola dan sebagainya. Bukan haram main bola, tapi untuk di malam-malam tersebut terlalu mulia untuk kita gunakan hanya pada kegiatan yang mubah. Masih ada waktu lain. Nah, sebagian orang kalau sudah lalai dengan waktunya, waktu-waktu yang mulia sekalipun dia tidak memperhatikannya. Padahal kalau kita lihat Ramadan,
Sebagian ulama ada yang mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 30 kali khatam. Nah, makanya kata Imam Al-Jauzi tadi menjelaskan hadis Nabi SAW tadi, sebagian orang sehat tetapi tidak diberikan nikmat waktu luang. Ada yang diberikan nikmat waktu luang tetapi tidak diberikan kesehatan sehingga tidak bisa maksimal beribadah. Makanya Nabi katakan, mereka yang sudah memiliki nikmat kesehatan dan memiliki nikmat waktu luang tetapi masih malas-malasan beribadah kepada Allah, maka tidak ada orang yang lebih merugi darinya. Sementara dunia ini adalah suqur ribah, rabah kata beliau, pasar mencari keuntungan. Nah, di pasar yang di situ sumber keuntungan, semua orang mendapatkan keuntungan. Sebodoh-bodohnya penjual masuk ke dalam pasar itu dapat keuntungan, dia sendiri yang rugi. Kan ini aneh. Orang lain menjual sesuatu yang jarang dicari oleh manusia, laku, punya keuntungan. Dia memiliki barang yang bagus, dicari oleh banyak orang, punya keahlian, dan itu pasar dikenal sebagai pasar penuh dengan keuntungan. Tapi bisa-bisanya dia mengalami kerugian. Nah kata beliau, wad dunya suqur rabah. Dunia ini adalah pasar mengumpulkan keuntungan. Wal umru aqsar. Sementara umur yang kita miliki terlalu pendek untuk kita sia-siakan. Sekarang jamaah, siapa yang berani menjamin dirinya akan bertemu dengan sholat zuhur? Siapa yang bisa jamin? Bahkan siapa yang bisa jamin kita bisa menyelesaikan kajian ini? Bisa jadi kajian belum selesai, malaikat maut datang telah mencabut nyawa salah satu di antara kita. Nah, maka kata beliau, wal umru aqsar, dan umur ini terlalu pendek. Nah, wal awaiq akthar. Sementara penghalang-penghalang dari beribadah kepada Allah itu terlalu banyak. Apalagi kita yang sudah berada di zaman seperti ini. Beliau yang hidup di abad ke-6 Hijriah aja udah ngomong begini. Penghalang-penghalang yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah terlalu banyak di hari ini, kata beliau. Padahal beliau hidup di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana kalau beliau hidup di abad ke-15 Hijriah saat ini dan hidupnya di Konoha dan Jabodetabek lagi? Apa yang akan beliau katakan? Hah? Sebagian pemuda udah dengan jubahnya, udah wangi, udah pakai parfum, bawa musah, mau ke kajian. Di tengah perjalanan belok dia ke lapangan padel, masuk WA dari kawannya, bro, main kita. Jadi ke masjid. Allah musta'an. Sebagai kok udah jalan ini, beberapa langkah lagi masuk masjid, masuk WA. Ada yang ngajak ngopi, yang ngajak ngopi ustadz pula lagi. Nggak jadi pergi kajian. Iya. Boleh hidup di abad ke-6 Hijriah jamaah. Sudah mengatakan, fitnah-fitnah yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah itu terlalu banyak. Sementara umur kita terlalu pendek. Dan dunia ini adalah pasar mengumpulkan keuntungan. Coba kita sebutkan di antara hal-hal yang menjadi fitnah untuk kita dekat dengan Allah jemaah. Yang halal nih, jangankan yang haram. Halal. Dan di sisi lain dia adalah nikmat. Apa jemaah? Harta dan anak. Kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian dari Allah. Adzan dikumandangkan, anak-anak ngajak main bola di rumah. Dan dia anak semata wayang antum lagi. Itu beratnya luar biasa. Hah? Terkadang sebab anak yang sangat dicintai, yang sangat dekat dengannya, menjadi penghalang dia sholat berjamaah. Menjadi penghalang dia mendapatkan shaf pertama. Menjadi penghalang dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dalam sholat berjamaah. Padahal rumahnya berdempetan dengan masjid. Sholatnya selalu sebagai spesialis sub masbuk. Bukan lagi spesialis, udah sub masbuk ya. Orang kalau udah sub, ya udah sub masbuk, jangankan tinggal di Jakarta. Udah umroh pun, ya nginap di hotel, kalau dia batuk jatuhnya ke saf Masjidil Haram. Bisa juga dia masbuk jamaah. Kalau udah sub masbuknya. Jurusannya udah jurusan, udah sub bukan lagi spesialis.
Umroh cuma 9 hari. Sebagian orang jamaah bukan hanya terluput dari sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Bukan sekedar masbuk. Rela kehilangan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Sementara dia di Madinah cuma 3 hari. Atau cuma 4 hari. Gara-gara apa? Pergi ke Al-Ula. Pergi ba'da subuh, pulang jam 12 malam. Udah di luar tanah suci. Ya, padahal cuma 4 hari di Madinah. Beda halnya kalau mungkin lama, ya kan? Di Mekah cuma 4 hari. Kalau Mekah masih mending. Selama masih di tanah suci, walaupun bukan di Masjidil Haram, masih dapat keutamaan 100.000 sholat. Nah, banyak penghalangnya jam. Makanya beliau katakan, dunia adalah pasar mengumpulkan keuntungan. Umur terlalu pendek untuk kita sia-siakan. Sementara al-awaiq, hal-hal yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah, itu terlalu banyak. Ya. Dari mulai jiwa kita sendiri, yang Allah katakan al-ammaratu bisu, yang suka memerintahkan kita kepada hal yang buruk. Ya. Istri, anak, harta, ini semua ujian. Wa'alamu annam amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya terdapat pahala yang amat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian beliau menyebutkan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis yang sebagian ulama mendhaifkan sanadnya, namun mensahihkan maknanya. Nabi bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal saleh untuk bekalnya setelah kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu adalah mereka yang selalu melampiaskan, mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Salat enggak, puasa enggak, ya, ibadah tidak, maksiat banyak, tetapi berangan-angan akan mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah Jalla wa Ala. Ini definisi orang cerdas dan orang bodoh menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Yang kedua, dia memperbanyak amal soleh sebagai bekalnya setelah kematian. Karena secara logika sekalipun jamaah, orang yang tidak mengumpulkan bekal untuk perjalanannya yang begitu jauh akan dikatakan oleh orang lain sebagai orang bodoh, orang dungu. Ya. Ada orang melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Bali. Apakah itu dengan mobil, sepeda motor, ataukah yang lain, tapi nggak bawa bekal jemaah. Apa penilaian orang kepadanya? Ini orang nggak normal, ini orang bodoh. Ya, nggak bawa bekal, uang nggak bawa, makanan nggak bawa, minuman nggak bawa, ya, mobil nggak dicek, sehat atau tidak, ya, angin ban juga nggak dicek. Pasti orang akan mengatakan dia bodoh. Dan semua yang dia inginkan dalam perjalanannya, dia ambil, dia datangi. Sementara waktu perjalanan dia terbatas, dan dia tidak peduli. Makanya bahasa Nabi itu sangat dalam. Dalam hadis ini, al-kayyis man dana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Karena di antara dari sumber kehancuran adalah melampiaskan hawa nafsu yang kita inginkan. Adalah selalu melampiaskan dan menuruti hawa nafsu kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan salasun muhlikat. Ada 3 hal yang dapat membinasakan dunia dan agama seseorang. Yang pertama Nabi sebutkan syuhun muta', penyakit syuh yang ditaati. Syuh adalah ambisi yang sangat tinggi terhadap dunia dan tidak peduli dengan cara apa dia memperolehnya, halal ataukah haram. Dan setelah dia memilikinya, dia kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah. Ini namanya syuh.
Lebih parah dari bakhil. Ada orang bakhil tapi sumber hartanya halal. Cuma dia bakhil. Syuh. Yang kedua Nabi katakan wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang selalu dituruti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Sifat ujub yang ada pada seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub itu adalah sifat di mana seseorang selalu menilai dirinya sempurna. Karena dia menilai dirinya sempurna, akhirnya susah mendapatkan nasihat. Susah menerima usulan dari orang lain. Karena dia merasa sudah sempurna, nggak butuh dinasehati. Dan ujub itu pintu paling besar untuk menjerumuskan seseorang ke dalam sombong. Ya, kalau dia cuma menilai dirinya sempurna, ini namanya ujub. Tapi kalau sudah mulai merendahkan orang lain, itu namanya sombong plus ujub. Karena definisi sombong Nabi katakan al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, dan memperbanyak amal soleh untuk perjalanannya setelah kematian. Oleh karenanya, anak muda yang mampu mengontrol hawa nafsunya menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Meskipun orang tua yang mampu mengontrol hawa nafsunya juga mendapatkan pahala, tapi lebih besar pahala anak muda. Kenapa? Karena secara umum anak muda lebih susah mengontrol hawa nafsunya. Makanya ada hadis yang berbunyi ajiballahu min syabbin laysat lahu sabwah. Allah sangat kagum kepada seorang pemuda yang semenjak masa mudanya dia sudah bisa mengontrol hawa nafsunya. Di saat sebagian anak muda tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga tidak sholat berjamaah tanpa udzur syar'i, jatuh ke zina, terjebak judi online, terjebak dunia pacaran, diskotik, karaoke, pacaran, dan berbagai fitnah syahwat lainnya, dia justru terjaga dari itu semuanya. Dia bisa mengontrol dirinya sehingga menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya di saat keumuman anak muda durhaka sama orang tuanya. Dia bisa menjadi seorang anak yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan tidak meninggalkannya kecuali karena udzur syar'i di saat keumuman anak muda tidak peduli terhadap sholat 5 waktu berjamaah. Ini anak muda yang dikagumi oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Untuk apa kita menjadi orang yang dikagumi oleh negara? Kalau sang pemilik negara, sang pencipta negara seluruh di dunia ini tidak mengagumi kita. Untuk apa kita dikagumi oleh sekian negara, jamaah? Kalau sang pencipta kita sendiri tidak kagum kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai dan dikagumi oleh pemilik syurga dan pemilik neraka. Oleh pencipta alam semesta ini, Rabbul Alamin yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya. Pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di padang mahsyar. Di saat matahari dijekatkan 1 mil dari mereka. Mereka tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan tidak tersunat. Maka ada beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang semenjak masa mudanya dia sudah terbiasa mengontrol hawa nafsunya beribadah kepada Allah. Karena beratnya. Karena orang yang paling berpotensi menyia-nyiakan waktu dan umurnya adalah gengsi. Nih, syahwat dia sempurna. Syahwatnya sudah sempurna, bergejolak selalu. Uang punya, waktu luang punya. Tetapi dia justru memilih untuk tidak melampiaskan syahwatnya. Dia justru memilih untuk dekat dengan sang penciptanya. Dan itu tidak mudah. Makanya balasan pun tak kecil buat mereka. Balasan pun besar untuk mereka. Menjadi dari sekian golongan yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Sebaliknya Nabi katakan, orang al-ajish yang bodoh itu adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya.
Dan di waktu yang sama dia justru berangan-angan mendapatkan ini dan itu dari Allah Jalla wa'ala. Seperti peribahasa sebagian orang apa? Muda hidup. Hah? Muda foya-foya. Terus kaya. Tua kaya raya. Mati. Masuk syurga. Kayak punya ordal aja. Punya ordal aja belum tentu bisa. Hah? Muda foya-foya. Ya, kayak tua, kaya raya, mati masuk syurga. Udah kayak punya ordal aja jemaah. Allahul musta'an. Seorang Ayyub As-Sikhtiyani, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimi sunni fi awwali amri. Tanda seorang genzi itu bagus masa depannya, cemerlang masa depannya adalah Allah berikan dia taufik belajar sunnah semenjak masa mudanya. Ucap seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan berpegang teguhnya dengan sunnah, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, beliau juga menukilkan berikutnya sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Imam Tirmidzi. Riwayat Al-Imam Tirmidzi. Namun sanadnya juga didhaifkan oleh sebagian ulama karena di dalamnya ada seorang rawi yang dhaif yaitu Muharrir bin Harun. Namun maknanya sahih. Makna yang sahih didukung oleh keumuman ayat dan hadis-hadis Nabi lainnya. Oleh karenanya beliau menyebutkan hadis ini. Mari kita simak bunyi hadisnya ya. Badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Saya ulangi. Badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Ingat jemaah. Terkadang nasihat-nasihat yang seperti ini ya seakan kurang nilainya di saat ini. Kenapa? Karena kita sedang sehat atau sedang kaya. Tapi ingat jemaah, jangankan ketika kita sudah di alam barzah. Di saat tanda-tanda kematian sudah dekat dengan kita, kita akan menyadari betapa kita dahulu tidak mengamalkan nasihat-nasihat dari Nabi ini. Beliau mengatakan segera beramal sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya, wahai orang kaya. Apakah yang kalian tunggu adalah kemiskinan yang membuat kalian lupa? Karena kemiskinan itu terkadang bisa membuat orang mengalami sifat lupa. Ya, apalagi sama utang, udah pasti lupa tuh dia. Ya kan? Kaya, punya utang, nggak sempat dia lunasi. Pas kaya jatuh miskin, udah pasti lupa itu. Yang pertama kali dia lupakan apa? Utang sama orang lainnya. Yang kaya aja banyak yang lupa hutang sama orang lainnya. Apalagi udah jatuh miskin. Ya. Sebelum kalian jatuh miskin, munsian. Miskin yang membuat kalian mengalami kelupaan. Ya. Karena miskin itu kalau seorang yang tadinya kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, itu berat jemaah. Ya. Lebih berat daripada orang yang semenjak awal memang miskin. Maka di antara golongan yang harus kita hibahi, yang kita sayangi di dalam beberapa hadis adalah orang kaya jatuh miskin. Karena itu sangat berat jemaah. Ya, berat dari berbagai sisi. Nama baik, ya kan? Kedudukan, karena mayoritas manusia memuliakan manusia karena uang. Karena dunia. Jarang ada manusia yang memuliakan manusia karena ilmu dan takwa. Ya. Itu sifat manusia secara umum. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yang udah ngaji aja masih punya sifat gitu. Ya. Yang udah ustadz aja terkadang punya sifat begitu. Ya, apalagi yang memang jauh dari Allah. Jauh dari ilmu. Nah. Berat. Ya. Makanya di antara hal yang Nabi berlindung kepada Allah adalah wa a'udzubika minal faqr. Aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Dan tentunya kefakiran yang Nabi maksud adalah kefakiran ya, hati yang paling utama. Yang kedua, kefakiran yang menyebabkan kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Orang yang menganggap dirinya miskin hari ini mungkin di masa Nabi salah satu dari orang kaya. Karena kurang bersyukur kepada Allah. Ya. Karena Nabi yang berdoa demikian tetapi beliau sendiri yang tidur di atas tempat tidur, yang tidaklah beliau bangun dari tempat tidurnya itu kecuali terlihatlah bekas kasarnya tikar yang menempel di
punggung beliau. Nah, maka Nabi memanggil, wahai orang kaya, apa yang kalian tunggu untuk bersedekah? Nunggu miskin? Karena logikanya jamaah, kalau sedang kaya, pelit, apalagi udah jatuh miskin. Itu logikanya. Lagi kaya, pelit. Ya. Mampu bangun masjid, ntar aja deh. Mampu haji, ntar aja deh. Mampu umroh, ntar aja deh. Ya. Mampu bersedekah, ntar aja deh. Mampu bantu paman, bibi, sepupu, ponakan, adik-adiknya yang miskin, ntar aja deh. Begitu jatuh miskin, masa dia ingat sama mereka? Pas kaya aja dia lupa sama mereka. Apalagi jatuh miskin. Dan ingat jamaah, kehidupan di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Sangat mudah bagi Allah menjadikan orang terkaya saat ini menjadi orang termiskin di sore hari nanti. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan orang terkaya di hari ini menjadi orang termiskin untuk esok hari. Sangat mudah bagi Allah. Kami di Aceh tidak pernah memprediksi datang tsunami tahun 2004 jemaah. Yang meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang begitu kokoh. Bahkan ada satu korem, semuanya hancur, masuk ke laut. Tidak ada yang selamat kecuali hanya beberapa orang. Bahkan saat itu ketika air tsunami datang setelah sebelumnya menyurut, sebagian orang sedang pesta pora dengan musik di pinggir pantai. Beberapa tempat prostitusi maksiat tidak ada yang berani singgung. Siapa yang berani menyinggungnya, hilang nyawanya. Karena waktu itu zaman konflik. Banyak dekingnya. Rupanya datang tsunami. Jangankan tempatnya, orang-orangnya dibawa sama tsunami. Saat backing-backingnya dibawa oleh air tsunami. Nah, orang yang kaya jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Nah, yang dia tidak pernah berpikir bisa jatuh miskin seperti itu. Sebagian mereka ada yang dibawa ke Sri Lanka. Setelah sekian bulan baru balik lagi ke Aceh. Karena Sri Lanka kan pulau terdekat dengan Aceh. Gak ada yang memprediksi itu jemaah. Siapa yang pernah prediksi bagi orang Palu misalkan datang gempasan itu seperti itu? Ketika turun suatu daerah disebutkan di sini Ustadz, pas gempa terjadi tanah itu kayak di blender Ustadz. Katanya. Makanan yang diberitahukan di beberapa tempat di situ menjadi beberapa tempat na'udzubillah tempat berkumpulnya kaum LGBT. Itu tempat di blender oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Datang suatu musibah, Covid, siapa yang pernah prediksi? Ya, sebagian orang puluhan miliar mengalami kerugian, bahkan ada yang ratusan miliar. Perusahaan-perusahaan raksasa banyak yang gulung tikar. Makanya Nabi panggil, wahai orang kaya, apa yang kalian tunggu? Illa faqran manusia, kemiskinan yang membuat kalian lupa, kemiskinan yang membuat kalian amnesia, itu yang kalian tunggu? Ini yang panggil Nabi ya. Yang kedua panggilan dari Nabi. Au ghinan mutghiya, wahai orang miskin. Yang sedang miskin, semestinya bisa dekat sama Allah. Tunggu apa kalian untuk beribadah? Tunggu kaya yang melampaui batas? Panggil Nabi SAW. Karena kalau sedang miskin aja nggak bisa ibadah. Apalagi kalau udah kaya. Masih miskin main judi. Kebayang nggak kalau udah kaya? Miskin judol. Kebayang nggak kalau udah kaya gimana tuh? Bukan judol lagi. Ya, ke Makau dia pergi dorohnya. Tabligh akbarnya ke Makau dia. Tabligh akbar di Makau. Ya, ngajinya udah ke Makau dia. Bukan di Jaksel lagi. Tabligh akbarnya paling dekat Makau. Ya. Mutakhasus lagi ke Texas dia, takhasusnya. Makanya Nabi panggil, wahai orang miskin, apa yang kamu tunggu? Tunggu kaya yang melampaui batas dulu. Ya. Artinya bisa jadi kalau kamu nunggu kaya, justru setelah jadi kaya, kamu semakin jauh dari Allah. Karena logikanya kalau sedang miskin saja berani bermaksiat sama Allah,
berani menggunakan harta di jalan yang Allah murkai, nggak takut sama Allah, apalagi kalau sudah kaya. Sedang miskin nggak pernah masuk ke masjid. Mungkin kalau udah kaya akan masuk ke masjid. Nah, susah. Makanya ada ucapan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Beliau mengatakan, ubutulina bidharra fasabarna. Wabutulina bisarra falam nasbir. Ketika Allah menguji kita dengan kemiskinan, dengan kesempitan, kita masih bisa bersabar, masih tetap istiqamah. Ya. Justru terkadang ketika jatuh miskin, yang tadi nggak pernah tahajud jadi tahajud. Ya kan? Ketika jatuh miskin jadi disiplin sholat berjamaah. Ya. Sering ikut kajian, sering baca Al-Quran. Wabutulina bisarra falam nasbir. Namun tatkala Allah menguji kita dengan kekayaan dan kelapangan, kita seringkali tidak lagi istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Kita tidak lagi bersabar. Yang berkata demikian siapa jemaah? Amirul Mukminin, salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Sepupunya Nabi, menantunya Nabi, khulafa ar-rasyidin, orang yang kedudukannya di sisi Nabi seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Padahal jemaah kalau kita buka lembaran biografi Ali bin Abi Thalib, emangnya Ali bin Abi Thalib punya kekayaan apa sih? Kok beliau ngomong gitu? Mobil miliaran nggak punya. Ya, kiloan emas juga nggak punya. Tinggalnya pun di Madinah, bukan di Amerika, bukan di Singapura, bukan di Swiss tinggalnya. Tinggalnya di Madinah, di tengah-tengah padang pasir yang hanya terhempit oleh gunung-gunung batu. Istrinya putri Nabi SAW. Tetapi beliau menilai dirinya, ketika Allah menguji kita dengan kesempitan, apakah itu kesempitan pada harta, kemiskinan, pada kesehatan, ya, menderita sakit, justru terkadang membuat kita semakin dekat sama Allah. Namun manakala Allah menguji kita dengan sarra, dengan hal yang membahagiakan, kekayaan, kesehatan, kita justru menjauh dari Allah. Sebagian orang ketika ekonominya dulu biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin di titik terendah, Masya Allah, kalau jumpa dia, kita yang lihat dia jadi ingat Allah. Jadi ingat akhirat langsung kita. Auto ingat surga kita. Lihat dia. Tawadhu, santun, duduk kajian, bahkan jadi panitia kajian lagi. Di soft pertama selalu tahajud, selalu nangis. Baca Al-Quran mudah nangis. Begitu ekonominya berubah menjadi kaya, udah mulai sombong, angkuh. Menilai orang dengan dunia, dengan materi. Ustadz pun dibego-begoin sama dia. Karena nggak pandai ya cari uang. Nah, sholat jamaahnya udah mulai hilang. Kajiannya udah mulai di Singapura kajiannya. Sesekali di Perancis kajiannya. Kajian berikut, tabligh akbar berikutnya Barcelona. Kajian fikihnya di Madrid. Ucapan Ali bin Abi Thalib demikian jemaah. Begitu menang tender, hilang dari kajian. Dulu ketika baru-baru ikut tender, belum ada kepastian menang, setiap hari jumpa Ustadz. Ikut kajian, ya, doain Ustadz, tender menang, ya, giliran udah menang tender, dari kajian hilang, dari sholat berjamaah hilang. Ini ucapan Nabi, beliau ucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Yang mengucapkannya jamaah bukan orang OKB yang mengucapkannya. Apa OKB? Orang kaya baru. Yang mengucapkannya menantu Nabi. Sepupunya Nabi, Amirul Mukminin, presiden, khalifah. Beliau berkata demikian. Kita ini ketika diuji dengan kemiskinan, kesempitan, kita masih dekat sama Allah. Justru membuat kita semakin dekat sama Allah. Tapi begitu Allah menguji kita dengan kekayaan, kita justru menjauh dari Allah. Seringkali kita tidak sabar. Karena sabar itu kan terbagi, ada 3 kan? Sabar di atas ketaatan. Banyak orang mampu melakukannya. Yang kedua, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dengan fasilitas yang kita miliki. Mungkin kalau orang tua mudah ya memiliki sabar yang kedua ini. Faktor usia. Tapi bagi Gen Z nggak mudah sabar yang kedua ini. Banyak Gen Z bisa sabar
untuk sholat, puasa, haji, umroh, zakat, baca Al-Quran dan semua. Tapi belum tentu dia bisa sabar dari syahwat yang terbuka lebar pintu di hadapannya. Dan dia punya fasilitas untuk melakukannya. Yang ketiga adalah sabar di atas musibah-musibah yang menimpa kita. Dan itu juga tidak kalah beratnya. Maka Nabi mengatakan, setelah mengatakan, wahai orang kaya, apa yang kalian tunggu? Nunggu miskin dulu kalian baru beribadah? Kemudian Nabi juga panggil orang miskin. Aghinan mutqiyah, kalian yang sedang miskin. Apa yang kalian tunggu? Tunggu kaya dulu. Kekayaan yang membuat kalian semakin sombong dan menjauh dari Allah. Karena sifat keumuman manusia, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Itu sifat keumuman manusia. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innal insana la yatagha. Manusia itu tagha. Mujawazatul, suka melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Tatkala melihat dirinya berkecukupan. Nah, sebagian orang jamaah memang secara mulut tidak mengucapkannya, tetapi gaya hidupnya mengesankan seakan dia nggak butuh sama Allah. Ketika udah kaya seakan Allah yang butuh sama dia. Ya, seakan na'udzubillah Allah al-ghani, seakan Allah yang butuh sama dia. Dia nggak butuh lagi sama Allah. Nanti kalau udah jatuh stroke, jatuh miskin, ya, hancur rumah tangganya, baru ketok lagi pintu Allah. Tetapi Allah Al-Ghaffar At-Tawwab. Bagaimanapun durjananya kita kepadanya, Allah selalu menyuruh dan memanggil kita, fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian menuju Allah. Lautan dosa, ya, Allah anggap seakan tidak pernah kita lakukan jika kita bertobat kepadanya. Ini kedua dari yang ketiga, au maradhan mufsida. Wahai orang yang sehat, apa yang kalian tunggu? Maradhan mufsida? Kalian tunggu jatuh sakit, menderita sakit terlebih dahulu? Karena logikanya kalau sedang sehat tidak bisa dekat sama Allah, tidak bisa banyak beribadah, apalagi udah jatuh sakit. Banyak kawan-kawan kita jamaah menderita penyakit yang tidak pernah dia prediksi. Tiba-tiba kena penyempitan saraf. Padahal tidak ada perkara hal besar yang membuat dia kena penyempitan saraf. Ya. Lagi duduk bangkit salah posisi kena penyempitan saraf. Udah nggak bisa ke masjid, udah nggak bisa pergi kajian. Udah daftar umroh, batal berangkat umroh, jatuh sakit. Ya. Maka Nabi katakan, kalian yang sedang sehat, nunggu apa? Untuk bisa dekat sama Allah, nunggu jatuh sakit dulu kalian. Maradhan mufsidan, dengan penyakit yang mufsidan, yang sangat merusakkan kalian. Nah, karena kalau sudah jatuh sakit jamaah, dunia ini nggak ada nilainya. Uang itu nggak ada nilainya. Pernah diceritakan oleh seorang syekh di Mesir. Ketika beliau menjenguk salah satu konglomerat Mesir. Yang sedang jatuh sakit, tetapi ditinggalin oleh anak-anaknya. Tidak ada anak-anak yang merawatnya. Yang merawatnya hanya seorang perawat di rumahnya. Anaknya alasan sibuk, punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Syahidnya adalah dia berkata kepada syekh yang sedang mengunjunginya, wahai syekh, di bawah tempat tidur saya ini ada dolar yang sangat banyak. Di bank juga ada uang yang jumlah yang sangat banyak. Saya punya aset ini dan ini. Andai kata ada orang yang mau mengambil seluruh hartaku ini dan dia mau menukarkan kesehatannya denganku, akan aku berikan ini semuanya. Inilah nilai kesehatan di sisi orang yang sedang jatuh sakit. Ya. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya pada diri kalian terdapat sekian tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Kita seringnya melihat nikmat Allah itu pada orang lain. Masya Allah mobilnya. Masya Allah rumahnya. Masya Allah istrinya udah 4. Aneh mah masih muwahidin dari dulu. Ya. Kita lihatnya hanya pada orang lain. Sekarang jamaah, andai kata kita ditawarkan, antum ditawarkan uang 1 triliun. Hah? 1 triliun. Terima nggak? Terima nggak? Hah? Terima dong, 1 triliun ngasih. Terima ya. Tapi gantinya dengan mata.
Mata antum diberikan tuh orang yang nggak punya mata. Dia beli mata kita 1 T. Siapa yang mengasih jemaah? Nggak ada yang ngasih. Ini baru 1 jemaah. Ada orang nawarin uang 10 triliun. Beli jantung kita. Dia udah nggak punya jantung. Mau jemaah? Nah, ini baru 2 hal. Kita udah kena dengan ayat tadi kan. Betapa dalam sindiran Allah tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sebenarnya sudah banyak nikmat-nikmat Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Ya. Yang udah nikah, belum dikaruniakan anak. Lihat orang lain yang punya anak. Masya Allah. Nikmat banget mereka punya anak. Dia nggak melihat kepada wanita lain. Ya, nikah aja belum. Ya kan? Atau ketika dia udah menikah, kemudian bercerai. Lihat orang lain yang rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Mulai syaitan masuk. Padahal masih ada wanita, jangankan berkeluarga atau cerai, seumur hidup dia belum pernah menikmati suami. Seumur hidup belum pernah punya suami. Anti alhamdulillah pernah punya suami, walaupun sekarang udah bercerai. Kalau lumayan masih pernah. Ya, pernah menikmati kehidupan rumah tangga. Ada orang dari semenjak lahir jamaah, sampai wafatnya, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Tapi nggak sebisik kita. Tidak seberisik kita. Sebagian orang dari sejak lahir sampai meninggal dunia, tempat tinggalnya adalah di antara pembuangan sampah. Lahirnya di situ, besarnya di situ, dan matinya di situ. Nah, maka Allah sindir kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian terdapat sekian nikmat Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Kenapa selalu lihat nikmat Allah itu pada orang lain? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya Nabi memanggil kita au haraman mufannida, wahai kalian yang masih muda. Tunggu apa kalian? Apa yang kalian tunggu untuk bisa dekat dengan Allah? Tunggu tua renta dulu. Ketuaan yang membuat kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sudah tua jamaah, terkadang jangankan ke masjid, musolat aja udah nggak sanggup berdiri. Nggak sanggup berdiri. Maka Nabi memanggil anak-anak muda, anggaplah kalian akan tua. Walaupun nggak ada yang menjamin kita bisa tua. Nah, anggaplah bisa tua. Haraman mufannida. Apakah kalian tidak tahu orang yang sudah tua itu akan melemah fisiknya, melemah akalnya, melemah ingatannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, au mautan mujhiza. Kalian yang masih hidup, tunggu apa dulu? Apa yang kalian tunggu? Nunggu mati dulu? Kalau sudah mati, kita akan masuk ke dalam alam pembalasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, dia pun berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini. Untuk apa jamaah? Untuk pamitan sama orang tua? Pamitan mana istri? Bukan. Aku ingin mengamalkan amalan-amalan yang dahulu aku tinggalkan. Ini masih di dunia dia jemaah, belum masuk ke neraka. Sudah minta seperti, udah merengek-rengek, meminta untuk ditunda kematiannya. Maka Anda katakan tadi, nasihat-nasihat seperti ini yang Nabi sebutkan tadi, saat ini mungkin bagi sebagian orang, nasihat yang biasa itu, nasihat umum itu. Tetapi ketika kita sudah mengalami beberapa hal yang Nabi sebutkan tadi, barulah kita merasakan betapa pentingnya nasihat itu. Betapa butuhnya kita diingatkan dengan nasihat-nasihat yang seperti ini. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, yang ke-6 kata Nabi, awid dajjal fa syarru ghaibin yuntazar. Ataukah dajjal yang kalian tunggu baru beribadah, kata Nabi. Kalian nunggu dajjal dulu. Kalau dajjal yang kalian tunggu, fasyarru ghaibin yuntazar, maka seburuk-buruk yang belum datang ditunggu. Seburuk-buruk yang ditunggu. Ya. Hari pertamanya seperti 1 tahun lamanya. Hari keduanya seperti 1 bulan. Hari ketiganya seperti 1 pekan. Hari keempatnya seperti hari-hari yang biasa. Sehingga sebagian para sahabat bertanya, kalau demikian bagaimana kami mengetahui masuknya waktu salat? Kalau hari pertamanya seperti 1 tahun, bagaimana kami tahu ini udah zuhur, ini udah maghrib, ini udah isya, ini udah subuh? Nabi mengatakan tuqaddirunaha.
kalian akan mampu mengetahuinya, memprediksinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat. Dan ini terkadang kita saksikan. Ada nenek-nenek kita dulu, orang-orang tua kita yang sudah tua renta, dia tubuhnya sudah merasakan, udah masuk zuhur, padahal nggak punya jam. Bahkan nggak bisa lihat jam. Karena udah terbiasa sholat. Nah kalau sebelum Dajjal keluar aja nggak sholat, apalagi pas Dajjal keluar 1 hari pertamanya seperti 1 tahun. Bagaimana dia mengetahui waktu sholat udah masuk? Hah? Sementara suara azan aja yang begitu keras, nggak sampai ke telinganya. Padahal tawa masjid, kalau copot jatuhnya ke kamar tidur dia. Tapi nggak terdengar oleh dia. Ya? Menurut dia, azan nggak pernah pakai tawa. Kayaknya masjid selalu mati listriknya. Padahal tawa masjid kalau copot jatuhnya ke dalam kamar tidur dia. Nggak sampai ke masjid. Mungkinkah pas Dajjal keluar dia akan ke masjid? Yang 1 harinya seperti 1 tahun. Nggak ada lagi jam dinding, nggak ada jam beker, nggak ada alarm. Nah, maka kata Nabi, awid Dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Ataukah Dajjal yang kalian tunggu? Tunggu Dajjal dulu kalian baru beribadah. Fasyarru ghaibin yuntazar. Dajjal adalah seburuk-buruk yang ditunggu. Nah, yang ke-7 Nabi katakan awissah fassa'atu adha wa amr. Ataukah hari kiamat yang kalian tunggu? Maka hari kiamat lebih mengerikan dan lebih cepat. Bahkan di dalam surat Al-Hajj, di awal surat. Wa taran nasa sukara ya ayuhan nasu taqu ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ketika hari kiamat terjadi, wanita yang sedang menyusui rela, tega meninggalkan bayinya. Dan orang yang paling terikat dengan orang lain adalah ibu, seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Tapi ketika hari kiamat terjadi, itu anak dibuang, dilepaskan dari ASI. Nggak peduli dia. Mau nangis, mau meraung-raung, nggak peduli dia. Wanita yang sedang hamil seketika berguguran bayi mereka. Pada kita tahu yang namanya wiladah, persalinan itu nggak mudah. Ya. Ada pembukaan 1, 2, dan seterusnya. Tapi ketika hari kiamat terjadi, tanpa mereka sadari, bayi mereka sudah keluar dari rahim mereka. Wa taranna sesukara wa ma hum bisukara. Engkau akan manusia seperti di masa itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Karena dahsyatnya hari kiamat. Maka Nabi katakan, ataukah hari kiamat yang kalian tunggu? Nah, ini 7 pertanyaan dari Nabi kita SAW. Dan Nabi tidak butuh jawaban dari kita tentunya. Yang Nabi maksud adalah agar kita benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, ya, sebelum kita terhalangi dengan 7 perkara yang belum sebutkan tadi. Segeralah kalian beramal sebelum terjadinya 7 perkara. Wahai kalian yang kaya, apa yang kalian tunggu? Kemiskinankah yang kalian tunggu? Wahai kalian yang sedang miskin, kenapa nggak beribadah? Kenapa nggak bisa dekat dengan Allah? Nunggu apa dulu kalian beribadah sama Allah? Nunggu kaya dulu? Kalau miskin aja jauh dari Allah, sedang miskin aja jatuh zina, sedang miskin aja mau main judi, sedang miskin saja bisa melakukan ini dan itu. Apalagi kalau sudah kaya. Au maradhan mufsida. Kalian yang sedang sehat, nunggu apa dulu? Apakah nunggu jatuh sakit dulu? Au haraman mufida. Kalian yang masih muda, masih sanggup pergi ke masjid. Nunggu apa dulu? Nunggu ke tua renta dulu, baru beribadah kepada Allah. Kemudian au mautan mujhiza. Kalian yang masih hidup, apa yang kalian tunggu? Tunggu datangnya kematian, baru kalian beribadah kepada Allah. Nah. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Ataukah dajjal yang sedang kalian tunggu? Awis sa'ah. Atau hari kiamat yang sedang kalian tunggu. Fassa'atu adha wa amar. Hari kiamat jauh lebih mengerikan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis Nabi SAW ini menerangkan kepada kita bahwa
penghalang untuk kita beribadah kepada Allah itu sangat banyak. Ya. Dan terkadang datang tanpa pamitan dan tanpa kita ketahui. Maka sebelum itu semuanya terjadi, mari kita memperbanyak ya, ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah semaksimal mungkin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ana bacakan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya ini dari para ulama salaf yang menerangkan kepada kita bagaimana ulama dahulu menjaga waktu mereka. Ya. Yang pertama beliau sebutkan dengan sanadnya sampai ke Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan anna Abdullah bin Umar kana lahu mihrasun fihima fayusalli ma quddira lah thumma yasiru ila al-firash fayughfi ifa' at-tayr thumma yaqumu fayatawadda thumma yusalli thumma yarji'u ila firashi fayughfi ifa' at-tayr thumma yathubbu fayatawadda thumma yusalli yaf'alu dhalika fi al-lail 4 marrat aw 5 marrat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau dulu di dalam satu malam beliau melakukan salat semaksimal mungkin dan terkadang beliau bangun dari tidurnya berulang kali. Beliau bangun dari tempat tidurnya kemudian salat, setelah itu beliau tidur lagi seperti tidurnya seekor burung, kemudian bangun lagi untuk salat, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya, tidur sebentar seperti tidurnya seekor burung, kemudian bangun lagi dari tidurnya, kemudian berwudu, kemudian salat. Terkadang dalam satu malam beliau melakukan itu 4-5 kali. Karena apalagi sebagian orang jamaah sering bangun di malam hari. Daripada ketika dia terkejut bangun, kemudian main HP, ya kan, nonton TV, ya. Kan lebih baik dia sholat. Ya. Yang susah tidur jadi mudah tidur tuh. Betul nggak? Susah tidur, coba dibawa sholat, langsung jadi mudah tidurnya. Karena syaitan nggak akan membiarkan dia dia bisa sholat. Ya. Hal-hal yang tadinya terlupakan seketika teringat dalam sholat. Maka ada kisah disebutkan, orang datang kepada Imam Malik curhat kehilangan barangnya. Apa kata Imam Malik? Udah ente sholat dulu. Selesai sholat kata Imam Malik, udah tahu, udah ingat di mana barangnya? Udah Imam Malik. Iya. Karena ada hadis memang kan dari Nabi bahwa syaitan ketika adzan dikumandangkan dia akan lari terbirik-birik sambil mengeluarkan kan kentut. Ya. Kemudian ketika salah satu di antara kalian salat sunnah antara adzan dan iqamah, dia akan datang lagi mengganggu kalian, berusaha mengingatkan kalian kepada hal-hal yang tadinya nggak penting buat kalian, tapi di dalam salat kok kayaknya penting banget untuk diingat. Nah, sehingga kalian tidak sadar, nggak yakin sudah berapa rakaat kalian lakukan dari salat. Begitu iqamah dikumandangkan, dia pun lari kembali walahu dharat sambil mengeluarkan kentut. Ya. Sambil mengeluarkan kentut. Jangan antum tolak hadis ini dengan alasan ana udah puluhan tahun berada di masjid, setiap iqamah enggak pernah mencium bau kentut jin yang lari. Ini perkara gaib, harus kita imani. Kemudian setelah selesai iqamah, dia akan kembali mengganggu kalian salat. Ya, membuat kalian merasa seakan angin sudah keluar dari supaya keluar dari salat. Membuat kalian mengingat hal-hal yang tidak penting untuk kalian ingat sebelum salat. Tapi di dalam salat seakan itu penting banget. Harus diingat dari sekarang. Padahal ingat pun nggak bisa keluar dari salat. Imamnya belum salam. Betul nggak? Ya kan? Mau diingat-ingatin pun, hal-hal yang nggak penting itu, ente juga nggak bisa keluar dari salat. Kalau imam belum salam. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan obat terbaik. Obat terapi terbaik. Buat makmum yang suka mendahului imam. Apa terapi terbaiknya? Kan ancamannya nggak berlaku buat dia. Hadis itu dia tahu. Kan Nabi mengancam. Orang yang mendahului imam ketika salat akan dirubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ala haqiqati. Ya, zahirnya demikian. Bisa saja dirubah mirip keledai. Atau maksudnya ya sifatnya. Karena keledai itu susah diatur. Dia tahu hadis ini, tetap aja imam baru Allah Akbar, dia udah duluan ruku. Ya kan? Sami Allah, dia udah i'tidal. Kadang bareng imam itu paling mending ya. Apa terapi terbaiknya untuk mengobati orang ini? Kata Imam Hajar, dia harus kita sadarkan bahwa walaupun dia mendahului imam, tetap dia nggak bisa keluar dari sholat kalau imam belum salam.
Itu nggak ngapain juga ngedahului imam, ya kan? Toh dia juga nggak bisa keluar dari sholat kalau imam belum salam. Ya udah, tunggu aja dulu imam ruku baru ente ruku. Ente ruku duluan pun tetap nggak bisa salam duluan. Ada sebagian orang demikian, ya, Pak. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau juga menyebutkan beberapa ulama di masa salaf yang begitu mereka menjaga waktu mereka dan tidak ingin terbuang waktu mereka, ya, terkait salat dan yang lainnya. Bahkan yang luar biasa jamaah dimuliakan Allah, ada sebagian ulama itu kalau masuk toilet, supaya waktunya nggak terbuang di dalam toilet, dia meminta kepada budaknya membacakan hadis-hadis Nabi dengan suara yang keras dari bukunya dari luar toilet, agar waktunya itu nggak kebuang hanya gara-gara masuk toilet. Gimana tuh? Namanya Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, yang diberikan laqab Mushaf. Ya, karena kalau lagi mohon maaf buang air besar, buang air kecil kan nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis. Supaya waktunya nggak kebuang, ya. Pada berapa lama sih di dalam toilet? Apalagi toilet zaman dulu kan? Ya. Supaya nggak terbuang waktunya karena sedang buang kotoran, beliau meminta ya jariyahnya, budak sahayanya yang perempuan untuk membacakan hadis Nabi dengan suara yang keras dari luar toilet, sehingga beliau yang sedang ya buang hajat mendengar hadis Nabi, nggak sia-sia waktunya di dalam toilet. Gitunya mereka menjaga waktu mereka. Nah hari ini orang di toilet ya lebih lama daripada di masjid. Iya. Duduk di kajian baru 15 menit udah kena rematik dan asam urat ya. Kalau di toilet setengah jam dengan rokok hasanahnya. Ya. Apalagi di toilet. Kata itu tempat paling nikmat menghisap gudang haram. Paling nikmat menghisap rokok bagi sebagian orang kalau sedang buang hajat. Nah, Imam A'mash sedang buang hajat, nggak mau terbuang waktunya. Beliau meminta budaknya untuk membacakan hadis Nabi dengan suara yang keras dari luar toilet, sehingga beliau mendapatkan faedah hadis sedang buang hajat. Contoh lainnya jamaah, kenapa Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan beliau baru berumur 7 tahun setelah pertolongan dari Allah tentunya. Kembali ke bab ini. Kalau Imam Syafi'i anak yang membuang waktunya, menyia-nyiakan waktu, mungkin jamaah. Ya. Beliau berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dan tafsirnya di umur 7 tahun. Yang mendidik beliau, yang menuntun beliau bisa demikian ba'dallah adalah ibunya yang janda lagi miskin. Status janda dan miskin tidak menghalangi ibunya Imam Syafi'i mendidik dan membuat anaknya hafid 30 juz. Saking miskinnya Imam Syafi'i, nggak punya uang untuk beli buku. Sehingga hadis-hadis yang ada di hafalan beliau tulis di dinding rumah. Ketika udah penuh beliau tulis di lempengan-lempengan batu. Kemudian beliau simpan di rumah. Beliau tulis di pelepah-pelepah kurma. Di kayu-kayu. Sampai suatu ketika rumah hampir penuh. Kata ibunya, kalau ente tetap nulis kita mau duduk di mana ini? Akhirnya itu semuanya dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu dibakar. Nah, Imam Ahmad ketika masih kecil, belum balik, masih anak kecil, masih mumayyiz. Kata beliau, ibuku yang menuntunku pergi ke masjid untuk sholat subuh. Setelah ia melihat aku sudah masuk ke dalam masjid, barulah dia pergi pulang ke rumah. Dari kecil sudah dididik oleh orang tua mereka untuk memanfaatkan waktu dan umur mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Uminya yang nuntun ya, ke masjid. Ketika sudah memastikan anak yang sudah masuk ke masjid, baru ditinggal pergi. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Oleh karenanya sebagian ulama dahulu mengatakan an-nafsu illam tashghalha bil haqq syaghalatka bil batil. Jiwa kita disibukkan dengan kebaikan, dia pasti tersibukkan dengan kejelekan. Nah, tidak kita sibukkan dengan kebaikan, berarti harus siap tersibukkan dengan kejelekan. Dan di hari kiamat semuanya ada hisab. Mas'ud juga datang dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Nabi bersabda, la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'.
Langkah seorang hamba tidak akan bergerak di hari kiamat nanti, kecuali dia telah ditanya 4 hal. Yang pertama, an waqtihi fima afnah, tentang waktu luangnya, kemana dia habiskan. Makanya jamaah upayakan, andai kata ada kegiatan dunia yang halal kita lakukan, harus pintar-pintar kita, agar kegiatan dunia itu ada nilai akhiratnya. Apa contohnya? Olahraga. Niatkan dengan olahraga menjadi lebih sehat, dengan lebih sehat menjadi lebih semangat, beribadah kepada Allah, lebih kuat nyari nafkah. Akhirnya waktu yang kita habiskan di olahraga tidak sia-sia. Nah, dan seseorang bisa tahu kapan dia bisa meniatkan demikian, kapan nggak bisa. Nggak ada yang bisa membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau kegiatan itu memang jauh sekali dari norma-norma agama, tidak mungkin dipaksakan ke situ niatnya. Dan seseorang tidak bisa menipu dirinya sendiri. Contoh lainnya, kita pergi kulineran dengan anak istri. Ya, yang sebelumnya mungkin itu hanya kegiatan biasa, tapi antum niatkan. Ini sebagai bentuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita untuk membahagiakan anggota keluarga. Sehingga uang dan waktu yang kita keluarkan ketika kulineran dengan anggota keluarga kita menjadi sumber pahala buat kita. Bukankah kan Nabi mengatakan setiap makanan, satu suap makan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, engkau mengharapkan pahala Allah dari Allah, maka itu adalah sedekah di sisi Allah. Wa khairu dinarin dinarun anfaqtahu li ahlik. Sebaik-baik dinar yang engkau belanjakan adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Juga di dalam hadis yang sama disebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan wa khairu dinarin anfaqtahu dinarun anfaqtu ala ashabika fi sabilillah. Sebaik-baik dinar juga adalah dinar yang engkau keluarkan untuk sahabat-sahabatmu di jalan Allah. Yang tadinya mentraktir orang hanya sekedar ya budaya biasa, tapi setelah mengaji hadirkan dalam hati kita. Ya, ketika kita makan, kita melihat ya teman-teman pesan ini pesan itu, dan kita melihat kemampuan ekonomi kita, mampu kita yang bayarin, kita traktirin, ingat hadis ini. Apalagi mentraktir teman-teman pergi kajian, pulang kajian, pergi umroh, pergi haji. Apalagi sedang di tanah suci, kalau bisa mah rebutan siapa yang duluan ke kasir. Ya, jangan pura-pura batuk biar telat ke kasir. Pura-pura mules perut. Iya, kalau bisa mas siapa yang paling duluan ke kasir, apalagi kalau diri kita punya kemampuan, ya, punya kemudahan harta. Nah, menjadi pahala jariyah. Yang memberi minum ke anjing saja Allah maafkan dosanya. Allah maafkan dosa zinanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wanita pelacur. Ya. Pulang dari melacurnya, dia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia buka sepatunya. Kemudian dia turun ke semut, dia ambil air, dia minumkan ke anjing yang najis itu. Allah mensyukuri perbuatannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, khairu dinarin dinarun anfaqtahu ala ashabika fi sabilillah. Sebaik-baik uang yang kamu keluarkan adalah uang yang kamu keluarkan untuk teman-temanmu yang sedang di jalan Allah. Banyak orang dermawan dengan teman-temannya di dalam diskotik, di dunia narkoba, di dunia zina, di dunia karaoke. Kenapa kita tidak bisa dermawan dengan kawan-kawan kita di jalan tauhid, di jalan sunnah, di jalan haji, di jalan umrah, di jalan thalabul ilm? Nah, demikian juga jamaah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadinya mubah, hadirkan ke dalam hati kita dengan niat-niat akhirat, sehingga waktu kita tersebut benar-benar bernilai. Ya. Yang kedua Nabi katakan yang akan ditanya adalah an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia usangkan. Yang ketiga an ilmihi fima amila, ilmu yang sudah dia pelajari, dia amalkan ataukah tidak. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia belanjakan. Coba antum perhatikan. Tiga hal pertama tadi cuma satu pertanyaan. Hanya dari satu sisi, ya kan? Giliran masalah harta akan ditanya dari dua sisi. Dari mana kamu memperolehnya? Kalau dia mampu menjawabnya dari cara yang halal,
warisan, bisnis dan sebagainya, akan ada pertanyaan yang kedua. Kemana kamu belanjakan? Kalau KPK, BPK, inspektorat yang bertanya, mungkin dia bisa ya lari ke sana dan kemari. Ya. Mungkin dia bisa nggak jujur. Tapi kalau yang bertanya adalah Al-Alim, Rabbul Alamin, itu harta dari mana kamu peroleh? Hasil jangkrik atau sedekah orang? Ya. Hasil suap menyuap, ya, atau bukan? Hasil membela kebatilan dan mengalahkan kebenaran, ataukah dari apa? Min aina iktasabah? Dari mana kamu memperolehnya? Kalau dia mampu menjawab itu, akan ada pertanyaan yang kedua. Wa fima anfaqah? Kemana kamu gunakan? Maka orang tentang harta itu ada 4 jemaah. Yang pertama, dapatnya dari cara yang haram dan dia gunakan kepada hal yang haram. Ini yang paling buruknya. Ya. Yang kedua, dia mendapatkannya dengan cara yang halal, namun dia belanjakan di jalan yang haram. Ini juga tidak selamat. Ya, dari neraka. Yang ketiga, dia mendapatkannya dari cara yang kedua. Tiga tadi apa? Yang kedua, cara halal. Dia gunakan yang haram. Dapatnya dengan cara yang haram. Kemudian dia gunakan sedekah. Juga nggak ada manfaatnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Bahkan di dalam hadis yang sahih, ketika seorang berangkat haji atau umrah dengan harta yang haram, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik? Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Akan ada malaikat yang menjawab, tidak ada yang memanggilmu, pulang sana. Karena bawa uang haram. Ya, karena dia haji dan umrah dari uang haram. Tidak ada yang memanggilmu, pulanglah kamu. Tidak ada haji bagimu, tidak ada umrah bagimu. Nah, yang keempat ini yang baru, yang selamat. Dia mendapatkan dengan cara yang halal dan dia belanjakan di jalan yang Allah cintai. Ya. Maka 4 pertanyaan tadi khusus masalah harta akan ditanya dari 2 sisi. Ya. Yang pertama tadi tentang waktu luangnya, kemana dia habiskan. Anak muda tadi tentang masa mudanya, kemana dia usahakan. Tentang ilmu, dia amalkan ataukah tidak. Giliran masalah harta, Nabi sebutkan, dia akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Dari mana kamu memperolehnya dan kemana kamu belanjakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini ada beberapa hadiah. Ya, buku tulisan guru kita Al-Ustadz Badrul Salam dengan judul penjelasan 5 faedah dari surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Masya Allah. Baik, yang pertama Anda ingin memberikan hadiah ini kepada Gen Z yang datang membawa kedua pintu surganya, ayah dan ibunya. Ada, bukan dibawa oleh orang tuanya, dia yang membawa orang tuanya. Orang tuanya pergi kajian karena dia yang ngajak. Ada. Syabab yang muda. Muda itu dari 17 sampai 35 hingga 40. Walaupun udah nikah masih syabab. Ya. Ada. Yang orang tuanya datang karena ia yang bawa. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi jemaah. Anak muda menjadi sebab orang tuanya dekat sama Allah di zaman ini itu luar biasa jemaah. Ada? Enggak ada. Ada. Antum bawa siapa, Bang? Abang masih muda? Gen Z. Yang membawa orang tuanya pintu surganya. Anak muda Gen Z datang ke sini bawa orang tuanya. Ada akhwat? Ada berapa orang? 1 orang, baik. Nanti diambil ya ke panitia ya. Baik, yang berikutnya. Adakah orang tua kami yang paling tua dalam kajian ini? Siapa yang paling tua? Kita muliakan yang lebih tua. Bapak udah berapa umurnya? Beli yang paling tua. 82, Masya Allah Pak. Barakallahu fiqh wa fi umrik. Tolong berikan. Duduk aja beliau. Duduk, barakallahu fiqh. Ya.
Semoga Bapak termasuk dari orang yang Nabi sabdakan, wa inna minas sa'adah an yatulal abdu umruhu wa yarzaqahu Allahul inabah. Di antara tanda bahagia seorang hamba adalah panjang umurnya dan Allah anugerahkan dia al-inabah, kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Bapak dan orang-orang tua lainnya termasuk dari golongan-golongan yang Nabi sabdakan, khairukum man tala umru wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Siapa yang kesini tadinya istri nggak mau ngaji karena diajak sama dia, akhirnya mau juga walaupun sambil ngomel-ngomel. Ada ikhwah? Ada? Antum? Istri tadi nggak mau ngomel-ngomel gitu? Masya Allah. Fadhal akhi. Barakallahu fik. Baik, berikutnya siapa di antara ikhwah yang sudah mendapatkan izin bahkan disuruh poligami mas istrinya, tapi belum mau melakukannya, takut tidak mampu adil. Tapi jangan sok paling saya. Sudah dapat izin dan udah disuruh poligami, tapi tidak mau melakukannya. Takut tidak mampu adil. Bukan karena takut. Karena khawatir tidak mampu adil. Ada. Dia mampu finansialnya, mampu di sini, udah dikasih izin sama istri, tetap nggak mau melakukannya. Khawatir tidak bisa adil. Ada. Enggak ada. Hah? Ya udah, yang udah kepingin banget nggak berani lakukan ini, takut istri. Banyak ya. Ya. Ada yang sudah disuruh bahkan dapat izin dari istrinya, namun tetap nggak mau melakukannya karena khawatir tidak mampu adil. Hah? Dapat izin dan disuruh tapi nggak mau melakukannya, khawatir tidak bisa. Antum disuruh? Ma istri? Masya Allah. Oh, Masya Allah. Istri Ustadz malah nggak nyuruh. Baik, siapa dari jamaah yang kesini datang membawa dua bidadarinya, dua istrinya tanpa petir dan tanpa mendung di jalan? Ada? Ada? Dapat hadiah. Dua malah dikapat, biar dua-duanya antum. Seru baca. Hah? Yang penting kan istri solehah, suami nggak perlu solehah ya. Baik, ada? Kedua-duanya dibawa tanpa petir dan tanpa... Ada? Hah? Tidak ada. Baik, siapa yang paling jauh? Yang paling jauh datang ke kajian. Dari mana? Bojonggede. Berapa lama ke sini, Pak? 30 menit. Ada yang lebih jauh? Ada, Bu? Dari mana? Dari Kerawang. Masya Allah. Berapa orang? Ya, Masya Allah. Ini berikan ya. Ambilkan di panitia nanti. Nanti ambilkan di panitia. Baik, yang terakhir. Ini untuk ikhwah yang bisa menyebutkan kesimpulan kajian hari ini. Kesimpulan kajian hari ini. Baik. Kesimpulan kajian hari ini. Kesimpulan kan nggak perlu rinci. Ya. Judul dorohnya aja antum sebutkan. Udah selesai. Nah, kesimpulan kajian hari ini. Fadhal. Fadhal. Mungkin judul flyer ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kenapa seorang laki-laki yang malamnya berjima dengan istrinya ketika ada muslim yang meninggal, dia tidak bisa masuk ke dalam liang lahat membantu proses penguburan mayit? Apakah ada pembahasan yang Ustaz? Naam, karena larangan dari Nabi SAW. Ya, hadisnya Nabi sampaikan ketika penguburan mayat saat itu. Barang siapa di antara kalian mendatangi keluarganya tadi malam, jangan ikut turun ke dalam liang. Ya, karena ada larangan dari Nabi SAW. Maka sami'na wa ata'na, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah,
Bagaimana jika kelak atau kakak kandung yang selalu minta uang, apakah boleh dikasih terus? Tapi dia ibadahnya kurang. Baiknya dikasih atau tidak? Jika kita kasih, apakah perlu nasihat seperti apa? Yang pertama, barakallahu fik. Jangankan kakak kandung. Orang lain yang tidak punya hubungan nasab sama kita. Kalau dia meminta dan kita mampu memberinya, kita berikan. Dan itu bernilai pahala. Ya, sebagai sedekah. Ya. Apalagi yang memintanya kepada kita orang yang satu rahim dengan kita. Yang satu asi dengan kita. Satu darah daging dengan kita. Selama yang dia minta mampu kita penuhi. Tidak memudaratkan kebutuhan kita yang lebih penting terhadap istri dan anak-anak kita. Ya. Artinya kita mampu dan yang dia minta pun di luar jauh dari kata ya, haram, ya, maksudnya bukan, dia tidak menggunakan yang untuk hal yang haram, ya, maka jangankan kakak kandung, orang lain yang nggak punya hubungan nasab sama kita, kita berikan, apalagi kakak kandung. Nah, karena dia punya adik, makanya dia meminta. Kalau dia nggak punya adik, mau minta kemana dia? Nah, anggap saja, ya, itu pintu surga buat kita dari Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika Abu Talha datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak merasakan manisnya keimanan sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang masih kalian cintai. Sesungguhnya harta yang paling ku cintai ya Rasulullah adalah Bayraha. Bayraha itu kebun beliau yang produktif di samping Masjid Nabawi. Penuh dengan pohon-pohon yang berbuah, ya, beberapa sumur yang airnya sangat segar. Tolong jadikan ini di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, ara an taj'ala fi bani ammik. Aku menasihatimu untuk memberinya kepada anak-anak pamanmu. Karena sedekah kepada keluarga, dari satu sisi sedekah, di sisi lain juga mendapatkan pahala silaturahim, apalagi saudara kandung. Selama yang dia minta masih di dalam kemampuan kita. Dan pemberian kita kepadanya tidak memudaratkan dia. Tidak agamanya dan tidak pula dunianya. Kecuali kita tahu. Kalau kita memberi setiap apa yang dia minta justru memudaratkan dia. Dia akan gunakan untuk merokok dan sebagainya. Lebih baik dibatasi. Dan apa nasihat yang paling tepat untuknya? Anti lebih tahu. Bagaimana kondisinya. Kalau dia nggak salat berarti yang paling penting itu dinasihati tentang salat dulu. Ya, tentang akidah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawal ilmu indallah. Izin bertanya, apa boleh seorang anak non-muslim memberikan kurban atas nama ibunya yang muslim dan sudah meninggal? Apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Kurban dari non-muslim memberikan kurban atas nama ibunya yang muslim dan sudah meninggal. Baik, yang pertama, aslul masalah dibahas oleh para ulama, apa hukum memberikan kurban khusus untuk orang yang telah meninggal, muslim dengan muslim. Antum kurban khusus atas nama ayah, ibu, paman, bibi, atau anak yang sudah meninggal. Ini aslul masalahnya. Jelas? Ya, itu tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya, kenapa? Karena Nabi punya keluarga yang sudah meninggal, tetapi tidak pernah kurban khusus atas nama Khadijah, atas nama Hamzah, atas nama ya anak-anaknya yang sudah meninggal sebelumnya, Qasim, Zainab, Ibrahim, ya, dan seterusnya. Ini pendapat yang kuat. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh. Beda halnya kalau itu wasiyah, apalagi dari non muslim kepada ibunya. Dan muslim, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ketika Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq. Ya Rabb, sesungguhnya anakku dari keluargaku dan janjimu itu benar adanya. Allah menjawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan dari keluargamu karena dia bukan di atas agama yang baik. Nah, beda halnya kalau orang tuanya tadi masih hidup. Dia hadiahkan, ya, berbentuk uang atau kambing, maka kambing itu sudah menjadi punya ibunya. Berpindah ke pemilikannya, maka ketika dikurban, sejatinya dia berkurban atas namanya.
walaupun diberi oleh anaknya, karena apa yang diberi oleh orang lain kepada kita itu sudah menjadi harta kita. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Ada lagi jemaah? Baik, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita tidak bubar dari kajian kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari kita yang belum memiliki anak keturunan setelah sekian lama menikah kecuali Allah anugerahkan untuknya anak keturunan yang saleh, dzurriyyatan thayyibah. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih bersatu jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat atau ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kita yang sudah punya satu istri ini, agar Allah tambahkan kita semua akhlakul karimah, kelemah lembutan dan kesetiaan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi suami-suami yang Nabi katakan khairukum li ahlih. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah lelaki terbaik terhadap istri dan anak-anakku. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك إيمان